Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pemirsa, ruqyah adalah metode penyembuhan yang dilakukan dengan pembacaan ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa untuk mengobati gangguan jin, sihir, atau ain. Terdapat risiko di dalam ruqyah. Risiko di dalam ruqyah itu berlaku bagi peruqyah dan bagi pasien yang diruqyah. Pada video kali ini, kita akan membahas risiko dalam ruqyah bagi peruqyah. Sedangkan risiko bagi pasien yang diruqyah, insya Allah nanti akan kita bahas dalam video tersendiri. Pemirsa, risiko adalah bahaya atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Dalam ruqyah, terdapat risiko atau bahaya yang bersifat gaib atau gangguan gaib, dan bahaya dari aspek lain atau bahaya dari non-gaib. Risiko gangguan gaib dalam ruqyah ada dua, yaitu bahaya dari jin dan bahaya dari tukang sihir. Yang pertama, bahaya dari jin. Ketika peruqyah membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada pasien atau tempat atau objek yang diruqyahnya, maka jin yang ada di situ akan tersakiti. Jin yang tersakiti berpotensi akan membalas dendam atau menyerang balik. Serangan jin kepada peruqyah dapat berupa serangan ruhani, yaitu yang bersifat spiritual, dan serangan jasmani atau yang bersifat fisik. Serangan pertama adalah bisikan. Serangan atau gangguan jin yang paling umum dialami peruqyah adalah bisikan. Setelah sesi ruqyah selesai, ada kemungkinan jin akan mengikuti peruqyah, lalu mengganggunya dengan memberikan bisikan-bisikan ke dalam pikiran. Bisikan-bisikan itu dapat berupa bisikan yang membuat peruqyah menjadi mudah marah. Peruqyah yang awalnya tenang dan sabar, tiba-tiba menjadi mudah marah karena sebab yang sepele. Menjadi mudah marah kepada keluarganya, kepada temannya, dan kepada siapa saja, termasuk kepada pasiennya. Ini biasanya dialami selama beberapa hari setelah melakukan ruqyah dan merupakan bisikan paling umum atau paling sering yang akan dialami peruqyah. Kemudian, bisikan yang membuat takut. Jin akan coba membuat peruqyah takut untuk meruqyah dengan membisikkan pikiran-pikiran buruk tentang akibat dari meruqyah yang akan menimpa dirinya ataupun keluarganya, sehingga membuatnya berpikir untuk berhenti meruqyah. Biasanya, setelah menangani kasus-kasus yang mudah dan tuntas, ada perasaan gembira dan bersyukur di dalam hati peruqyah. Namun setelah menangani kasus yang berat atau serius, biasanya bisikan takut ini dominan, akan dirasakan oleh peruqyah. Lalu bisikan yang membuat gelisah. Jin membisikkan kekhawatiran-kekhawatiran dan kesedihan dalam pikiran tentang berbagai hal, sehingga peruqyah menjadi gelisah. Dia menjadi gelisah dan kehilangan kedamaian dalam jiwanya. Lalu bisikan yang membuat ragu atau was-was. Setelah meruqyah kasus tertentu, biasanya peruqyah akan mengalami gangguan berupa bisikan keraguan, seperti keraguan dalam ibadah, dalam pekerjaan, dalam tindakan, dan dalam hal apa saja, termasuk ragu untuk membantu dan datang ke rumah pasien yang membutuhkan ruqyah. Kemudian bisikan yang membuat malas. Biasanya akan dibuat untuk malas beribadah, karena ini adalah hal yang sangat mendasar dan merupakan bagian dari pertahanan kokoh yang ada pada diri seorang peruqyah. Trik mereka biasanya akan dimulai dari ibadah yang sifatnya sunnah. Ibadah-ibadah sunnah. Peruqyah akan dibuat malas atau meninggalkan berbagai ibadah sunnah yang selama ini rutin dikerjakannya. Kemudian akan dibuat untuk malas meruqyah. Lalu bisikan yang
mengajak untuk berbuat maksiat. Jin akan berusaha menarik peruqyah agar terjatuh dalam perbuatan maksiat yang berulang-ulang, sehingga membuatnya sulit untuk kembali berada di atas ketaatan. Perbuatan maksiat ini akan melemahkan peruqyah secara spiritual. Gangguan berupa bisikan-bisikan ini biasanya juga akan menimpa istri dan anak-anak peruqyah dengan intensitas dan frekuensi yang berbeda. Serangan jin yang kedua adalah serangan jin di waktu tidur. Tidur adalah keadaan paling rentan bagi seorang manusia terhadap serangan atau gangguan jin. Demikian juga bagi seorang peruqyah. Serangan atau gangguan jin saat tidur dapat berupa mimpi buruk maupun ketindihan atau erep-erep, sleep paralysis. Jin biasanya menyerang peruqyah di dalam mimpi dengan manifestasi berupa mimpi dipatuk ular, mimpi berkelahi dengan orang, dengan hewan, dengan monster, berkelahi dengan hantu, dan lain-lain, dan mimpi dikejar-kejar. Apabila jin mampu menembus penjagaan atau perlindungan diri dari peruqyah, mereka bisa membekap atau menduduki tubuh peruqyah saat tidur. Gejalanya adalah seperti antara sadar dan tidak, lalu tubuh dan mulut tidak dapat digerakkan, tidak dapat berkata-kata, sehingga sulit untuk membaca doa pengusir syaitan, ataupun sulit untuk berteriak. Sementara tubuh terasa tertekan, sesak nafas, dan terdengar suara desingan di telinga. Mimpi buruk dan ketindihan yang berulang akan melemahkan mental dan spiritual dari peruqyah, yang akan mempengaruhi performanya dalam membantu pasien, bahkan juga dalam menjalankan rutinitasnya sehari-hari. Keluarga peruqyah juga sangat rentan mengalami serangan jin saat tidur ini, terutama anak-anak. Mereka akan sering menangis atau meronta saat tidur di tengah malam. Serangan jin yang ketiga adalah jin menampakkan diri. Ada kalanya jin mengganggu dengan cara menampakkan diri kepada peruqyah maupun kepada keluarganya. Biasanya setelah menangani kasus yang berat atau bila jin yang terlibat adalah jin yang besar dan kuat. Penampakan jin mulai dari bayangan hitam yang lewat atau kelebatan, bahkan sampai sosok yang lebih definitif yang terjadi di rumah peruqyah. Ini akan dialami oleh dirinya sendiri, oleh istrinya, maupun oleh anak-anaknya. Perlu diketahui bahwa bila jin telah berani menampakkan diri, maka dapat dipastikan bahwa dia adalah jin yang berilmu tinggi, jahat, dan mungkin berbahaya. Kalau sudah sampai ke taraf ini, maka peruqyah tidak boleh mengabaikannya, apalagi menganggapnya sepele. Kalau tidak, pada dirinya, mungkin keburukan bisa menimpa istri maupun anak-anaknya yang ada di rumah.